Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Yogianti dengan NIM 2405190510 dari Prodi S2 Informatika Universitas Negeri Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Dr. Yunia Masari, Eskom Mkom, dan Bapak Dr. Insinyur Riki Eka Putra, Eskom Mkom. Jurnal yang akan saya jelaskan berjudul Literature Review Application of Machine Learning Algorithms in the Classification of Tudor Nutrition Data. Jurnal ini menggunakan template jurnal dari Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics. Topik penelitian yang digunakan yaitu penerapan machine learning pada klasifikasi atau prediksi status gizi balita. Struktur jurnal ini terdiri dari introduction, material and method, result, and conclusion. Bab pertama yaitu introduction. Technological development that are currently facing global society have quite a significant influence on various areas of life. The current influence is characterized by the emergence of technological innovation such as internet, mobile, big data, which can change data management work in terms of interaction, way of working, and maximum result from specified goals. Developing technology does not only occur in the field of industry, education, entertainment, but also in the health sector, for to need to improve people's quality of lives. As time goes by, data collector in large amount requires proper data handling and management by utilizing advanced technology that is currently commonly used. One of the important things that is of concern to the government in the health sector is the problem of Tudor nutrition. The World Health Organization in 2010 stated that the stunting prevalence rate was categorized as high if it reached 30 sampai 39% and very high if lebih besar dari 40%. Currently, Indonesia is ranked in the top 5 country in the high stunting prevalence status category with a value of 30,8% after India, China, Nigeria, and Pakistan. The World Health Organization report in 2020 saw that more than 47 million children are at risk of underweight and 38 million children are overweight. Nutritional status in children under 5 is an important aspect that must be considered in the process of children's growth and development because it has seriously impact on children's health and welfare, including influence mental, physical growth, or thinking abilities, which will reduce productivity level and abilities in adulthood. Therefore, Tudor nutrition is a crucial problem that regulations face precise treatment and is made a priority problem in human life. Treatment is carried out by improving the health service model through improving the service system for hospital, health center, and clinic in identifying Tudor nutrition through classification or prediction. The service model used is still mostly done using manual calculation through anthropometrical measurements such as weight, height, body mass index, that is considered
very ineffective on the ground that it requires a lot of time, effort, risk of error, dependence of the expertise of head work, and subjective resolution of this problem to improve the management of the risk of nutritional disorder in toddlers so that they are detected properly can be done by applying technology with real-time data monitoring so that data analysis is more accurate and developing systems that can increase the efficiency and effectiveness of health service. Review and analysis of several previous studies in utilizing technology, especially artificial intelligence technology, using machine learning algorithms to handle the problem of identifying toddler nutrition. First, application of machine learning algorithms such as SNP bias classification, support vector machine, random forest, and logistic regression have been applied in classification the nutritional status of toddlers using anthropometric data and other data. The results shown in the studies conclude that using machine learning algorithms can provide fairly high accuracy in classifying and predicting toddlers' nutrition with the first model applied. Although some research focus on certain dataset, this research proves the reliability of machine learning algorithm in identifying nutritional data for toddlers. However, although previous studies with great results and potential for success were able to show high accuracy in the nutritional classification of toddlers, this research still has research gaps for further research to be carried on in the application of machine learning. Gaps in research space include the use of dataset algorithm implementation, model, and exploration of algorithms optimization method. Therefore, the main aim of this research is to provide an overview and information regarding the application of machine learning algorithms by reviewing several in literature aimed at identifying the most effective algorithms for dealing with problems in the nutritional classification of toddlers. It is hoped that the literature review will provide a useful contribution in developing a better system for monitoring the nutritional status of children under 5 and will as increasing effort to handle today's nutritional problems more accurately and prevent malnutrition in the future. Jadi pada bab introduction ini ada 5 paragraf, di mana paragraf pertama itu menjelaskan perkembangan teknologi secara general di beberapa bidang. Lalu paragraf kedua mulai mengerucut ke topik permasalahan di bidang kesehatan. Contohnya saat ini itu untuk menganalisis status gizi balita itu masih secara manual. Lalu untuk paragraf ketiga itu menjelaskan riset apa aja sih yang udah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Untuk paragraf keempat, berisi sesuatu yang belum dilakukan dan apa yang mau dilakukan. Untuk paragraf kelima, itu kesimpulan tujuan penelitian ini. Lalu bab kedua, material and method, ini berisi subbab machine learning, data collection, dan research framework. Untuk machine learning, ini berisi definisi machine learning dan tujuan dari machine learning. Jadi sebelum melakukan
penelitian dan analisis lebih dalam, sebaiknya mengenal apa sih itu machine learning. Untuk subbab kedua, ini data collection yang artinya pengumpulan data. Jadi pada penelitian ini itu datanya diambil dengan menelusuri dari sumber berbasis akademis yaitu Google Scholar, Scopus, and IEEE Explore sebagai sumber utama. Lalu kata kunci yang digunakan itu ada nutrition classification of today's nutritional status, machine learning, and prediction. Lalu, kata kunci ini akan dikombinasikan, contohnya kita akan mencari application of machine learning in nutritional classification of disorders atau prediction of nutritional status of disorders untuk mencari jurnal yang relevan dengan topik penelitian kita. Lalu, jurnal-jurnal tersebut itu dibatasi tahun publikasinya dari 2019 sampai 2024. Tujuan dari pembatasan publikasi itu untuk memastikan bahwa jurnal yang kita ambil itu hasil penelitian terkini dengan mengikuti perkembangan penelitian terbaru dalam penerapan algoritma machine learning pada klasifikasi atau prediksi data gizi balita. Dari hasil pencarian itu, dari kata kunci, combine kata kunci, lalu pembatasan tahun publikasi, itu mendapatkan 12 jurnal untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya subbab research framework ini tuh kerangka penelitian literatur review. Jadi di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, searching, selection, evaluation, and analysis. Jadi jurnal-jurnal yang kita cari dari Google Scholar, Scopus, atau IEEE Explore itu kan mendapatkan 12 jurnal. Itu melalui tahapan pertama, lalu dikumpulkan, lalu akan diseleksi. Yang pertama itu diseleksi dari abstraction information-nya. Dari dibaca abstraction-nya kira-kira jurnal ini cocok nggak untuk dimasukkan ke tahap selanjutnya. Jika jurnal itu relevan, maka akan melalui tahap evaluasi. Jadi pada evaluasi ini kita menganalisis dari 4 kriteria, yaitu method, sampel data, contribution, dan date publication. Dari tahap evaluasi ini, dari 12 jurnal, ada 4 jurnal yang dieliminasi dan 8 jurnal yang di-ACC untuk ke tahap selanjutnya. Dari 4 jurnal eliminasi itu, kenapa kok dieliminasi? Salah satu alasannya itu nggak memenuhi 4 kriteria ini, nggak disebutkan dengan jelas, jadi jurnal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk 8 jurnal yang di-approve, itu dilanjutkan ke tahap analisis. Dari tahap analisis ini akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan 3 kriteria, yaitu sampel data, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Dari ketiga kriteria tersebut akan ditarik kesimpulan dari penelitian-penelitian jurnal tersebut. Selanjutnya, bab result. Dari hasil penelitian ini, ada 4 jurnal yang tidak dilanjutkan untuk analisis, yaitu dengan judul Segmentation of Tudor Nutritional Status Using Rebus and Mixed Partial Squared in South Sulawesi. Lalu yang kedua, Literature Study of Stunting Supplementation in Indonesia Using Text Mining Approach. Yang ketiga, jurnal ketiga, Application of Machine Learning Canines Neighbor Algorithm to Predict Diabetes. Lalu jurnal yang keempat, Determinants of Malnutrition Among Children. Dari 4 jurnal tersebut, itu tidak dianalisis lebih lanjut dengan alasan tidak memenuhi 4 kriteria yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.
Lalu untuk 8 jurnal yang di-approve dianalisis menjadi 3 kriteria. Yang pertama, sample data use, yaitu sampel yang digunakan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ada jenis penelitian, jenis data, beberapa jenis data, lalu jumlah sampel yang digunakan itu beragam, tipe datanya juga beragam, dan sumber data dan parameter. Dari hasil sampel data itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang digunakan itu sangat bervariatif, mulai dari jenis datanya maupun kuantitas sampel data. Jenis data penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sebagian besar penelitian itu menggunakan data primer bersumber dari puskesmas, dinas kesehatan, dan survei khusus. Salah satu alasan menggunakan data primer itu lebih banyak dibandingkan sekunder karena datanya itu lebih relevan, lalu bisa diotak-atik lebih lanjut lagi. Untuk jumlah sampel penelitian yang digunakan juga sangat bervariasi, mulai dari 10 sampai 850 data, lalu ada yang datanya kecil, datanya besar, lebih dari 1000. Kebanyakan itu menggunakan data publik atau rumah sakit besar. Sedangkan kalau penelitian yang kurang dari 50 sampel, itu cenderung bersifat eksplorasi awal data sendiri. Untuk parameter yang digunakan itu ada parameter tambahan seperti BMI dan nilai Z-score tergantung pada algoritma yang diterapkan. Untuk aspek yang kedua yaitu metode yang digunakan. Dari 8 jurnal tersebut, untuk jumlah metode dan algoritmanya itu beragam. Di sini ada yang menggunakan algoritma tunggal, satu algoritma aja, lalu ada yang menggunakan perbandingan, jadi banyak algoritma, dan kombinasi, jadi algoritma machine learning dan algoritma optimasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada metode yang digunakan itu ada 3 cara. Ada yang menggunakan metode tunggal, lalu metode perbandingan, lalu dan kombinasi. Untuk algoritma yang sering digunakan itu ada Naive Bayes Classification, Random Forest, Support Vector Machine, Decision Tree, and K-nearest neighbor. Naive Bayes itu sering digunakan karena algoritmanya itu simple dan computational efficiency and ability to provide good result on relatively small dataset. Untuk aspek yang ketiga yaitu hasil penelitian. Jadi pada hasil penelitian jurnal itu dianalisis menjadi dua. Untuk hasil dari per algoritma lalu akan disimpulkan. Dari beberapa jurnal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma dengan performa terbaik itu yang direkomendasikan yaitu ada Random Forest, Decision Tree, Logistic Regression, dan Naive Bayes. Ini Naive Bayes. Untuk Random Forest itu sama Decision Tree, untuk Random Forest dan Decision Tree mencatat akurasi hingga 97,37%. Karena mampu dalam menangani data kompleks dan mengurangi overfitting, logistic regression. Kemudian logistic regression itu mencapai akurasi 97,09, lalu Naive Bayes itu bisa mencapai sampai 100%, lalu ada kombinasi algoritma, machine learning, dan optimasi itu mencapai 94,49%.
Jadi, untuk kesimpulan analisis jurnal berdasarkan 3 aspek dapat disimpulkan yaitu penelitian mengenai klasifikasi nutrisi data balita menggunakan machine learning algoritma dianggap Jadi dari analisis jurnal-jurnal dengan 3 aspek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tentang klasifikasi data gizi balita menggunakan algoritma machine learning menunjukkan keberagaman data, metode, dan hasil. Sampel data yang digunakan juga bervariasi dari 10 sampai 850 data. Lalu untuk parameternya ada umur, tinggi, berat badan, BMI, and Z-score. Lalu metode-metodenya itu ada naive Bayes, random forest, Bayesian tree, logistic regression, and super vector machine. Lalu ada kombinasi algoritma dan teknik optimasi juga. Untuk hasil penelitian itu menunjukkan akurasi yang tinggi pada random forest dan Bayesian tree yang mencapai 97,37%. Lalu untuk logistic regression dengan 97,09%, naive Bayes yang mencapai 100% untuk data yang kecil. Lalu untuk kombinasi algoritma dan teknik optimasi itu mencapai 94-49%. Untuk meningkatkan akurasi dan generalisasi penggunaan dataset yang lebih beragam dan eksplorasi teknik optimasi lebih lanjut sangat disarankan dengan penerapan algoritma yang tepat. Jadi, untuk saran penelitian selanjutnya, itu disarankan untuk menggunakan jenis data primer karena data yang akan dieksekusi itu lebih relevan untuk mengontrol kualitas data yang diinginkan. Untuk penelitian yang dengan jumlah dataset kurang dari 500 data, algoritma yang direkomendasikan yaitu random forest, Bayesian tree, and naive Bayes classification yang memiliki hasil akurasi yang tinggi lebih dari 90%. Sedangkan jika datasetnya besar lebih dari 10.000 data, algoritma yang direkomendasikan untuk penelitian tersebut adalah XGBoost karena mampu menangani dengan perhitungan teknik komputasi yang efisien dan baik. Jika penelitian menggunakan dataset dengan jumlah 500 sampai 10.000 data, dapat menggunakan model kombinasi yaitu algoritma CIFAR-5B dengan PSO. Jadi kombinasi algoritma dan teknik optimasi. Untuk referensi yang digunakan, ini ada 25 referensi dari jurnal internasional. Lalu untuk author biografi, ini ada author biografi dari penulis 1, 2, 3, dan singkat untuk biografinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.